Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Talia dengan NIM 0701128824299165. Saya dari kelas E Indralaya. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai hukum pajak. Materi yang pertama yaitu definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan yang langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak. Yang pertama yaitu pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua yaitu terjadi alih dana dari masyarakat ke negara. Bersifat memaksa, digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah, tidak ada imbalan langsung kepada pembayar pajak, berfungsi sebagai alat anggaran dan pengatur kebijakan negara. Materi selanjutnya yaitu fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan. Pajak menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai, barang, dan pembangunan. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak mengatur perekonomian, misalnya mendorong investasi atau melindungi produksi dalam negeri melalui intensif atau tarif pajak. Yang ketiga yaitu fungsi distribusi pendapatan. Pajak mewujudkan keadilan sosial melalui pembiayaan program bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Yang pertama yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu harus dijamin kelancarannya oleh negara. Yang ketiga yaitu wajib pajak mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan kerahasiaan data. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama yaitu harus adil. Pajak harus diterapkan secara adil, baik dalam aturan maupun pelaksanaannya, termasuk pengaturan hak dan kewajiban wajib pajak. Yang kedua yaitu berlaku untuk semua. Pajak dikenakan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu ada sanksi yang jelas. Setiap pelanggaran pajak diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Yang keempat yaitu tidak mengganggu ekonomi. Pemungutan pajak tidak boleh menghambat kegiatan usaha masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah. Yang kelima yaitu harus efisien. Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus lebih kecil dari pajak yang diterima. Yang terakhir yaitu sistem pemungutan yang sederhana. Pajak harus mudah dihitung dan dibayarkan agar tidak memperberat wajib pajak. Azas pengenaan pajak. Ada beberapa azas yang digunakan negara sebagai dasar untuk pengenaan pajak, terutama pajak penghasilan. Yang pertama yaitu azas domisili. Pajak dikenakan berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang atau badan. Jadi kalau seseorang tinggal atau berdomisili di suatu negara, dia akan dikenakan pajak oleh negara tersebut meskipun penghasilannya didapat dari luar negeri. Yang kedua yaitu azas sumber. Pajak dikenakan berdasarkan dari mana penghasilan itu berasal. Jadi kalau ada orang asing yang dapat penghasilan di Indonesia, dia akan tetap kena pajak di Indonesia walaupun dia tidak tinggal di Indonesia. Yang ketiga yaitu azas kebangsaan. Pajak dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan. Artinya warga negara Indonesia tetap dikenakan pajak oleh Indonesia meskipun dia kerja atau dapat penghasilan di luar negeri. Pembagian pajak. Yang pertama yaitu menurut golongan. Ada dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dialihkan ke orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung bisa dialihkan ke pihak lain, biasanya dibayar saat melakukan transaksi. Yang kedua yaitu menurut sifatnya. Ada dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak seperti penghasilan. Kalau pajak objektif berdasarkan objek yang dikenai pajak tanpa melihat kondisi wajib pajaknya. Yang ketiga yaitu menurut pemungutannya. Ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk kebutuhan negara. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan daerah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.